Di timur dunia para dewa ada wanita cantik, berambut biru dan bermata biru. Wanita itu menggendong bayi yang manis, yang memiliki fitur wajah yang tampan. Lihatlah, betapa indahnya pemandangan di sini, apakah kamu senang nak? Ucap wanita itu pada anaknya. Anak yang di pangkuan dia hanya tersenyum dan merasa senang, walau masih bayi akal dan pikiran bayi itu tidak seperti bayi biasanya. Tepat di tempat tersebut sesuatu yang aneh terjadi, ada ruang yang terbelah di sekitar wanita tersebut, dan tekanan aneh dari lubang hitam yang muncul membuat si wanita menjadi tidak bisa bergerak. Anak yang berada di pangkuannya pun tersedot ke dalam lubang hitam. Setelah anaknya tersedot, wajah wanita itu langsung menjadi cemas dan sangat marah. Wanita itu berusaha menolong anaknya tapi ruang itu langsung tertutup. Wanita itu juga mencoba membuka ruang itu dengan kekuatannya tapi tidak menunjukkan area di mana anaknya hilang. Akhirnya dengan suara serak dan air mata masih menetes dia mengambil geokomunikasi di cincinnya dan mengirim sebuah pesan ke seseorang. Suami, datanglah ke sini jika kau tidak datang dalam waktu 1 menit jangan anggap aku istrimu. Kata wanita itu sambil menangis. Seorang laki-laki tampan dan gagah keluar dari sebuah ruang yang terbelah. Laki-laki itu berkata, "Apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis istriku?" tanya pria itu. "Anakku terjatuh ke dalam ruang saat kami sedang jalan, cepat bantu aku mohon," kata wanita itu kepada pria yang bernama Lindong itu sambil memeluknya. "Apa? Kenapa bisa begini? Apa yang terjadi? Apa iblis menyerang dunia ini lagi? Kenapa bisa ada ruang yang terbelah di sini? Anakku," kata Lindong sambil meraung ke langit. Dia langsung membelah ruang dan membawa istrinya itu pulang kembali ke sekte bela diri. Setelah itu dia memberi perintah di seluruh benua utara untuk membantunya mencari anaknya. Seluruh benua timur gempar karena berita hilangnya anak dari seorang yang mereka anggap sebagai salah satu dewa di atas segala dewa. Bagaimana tidak gempar? Dia dijuluki sebagai leluhur bela diri dan istrinya juga dijuluki sebagai permaisuri es karena dia adalah pemimpin dari suku es di benua timur. Karena berita tersebut semua pasukan di benua timur mengirim bantuan untuk mencari tuan muda dari dewa dan permaisuri es itu. Di sebuah aula yang besar dan megah di tempat itu berkumpul para petinggi. Di sebelah kiri bangku paling tinggi di sana seorang laki-laki berbicara kepada Lindong yang hatinya sangat sedih dan kacau. "Saudaraku, yakinlah keponakan pasti baik-baik saja, kami akan mencarinya ke segala penjuru dunia, bahkan kita akan coba mengirim orang ke dunia atas, menengah, bawah dan fana," kata pria itu. "Iya saudaraku, yakinlah kami akan mencarinya sampai keponakan kita ditemukan," kata seorang laki-laki di sebelah kanan Lindong. "Iya saudaraku, aku yakin anakku baik saja tapi dia," kata Lindong. Perempuan yang dikatakan Lindong itu adalah Ying Huan atau dia lebih sering dikenal permaisuri es. Dia adalah pemimpin keluarga es, dan semua keluarga es di sana bermarga Ying. "Suami yakinlah, aku akan pergi menghibur saudari perempuan sekarang," kata seorang perempuan di belakang Lindong. Dia adalah istri pertama Lindong, perempuan berkerudung yang memiliki badan dan tubuh yang sangat indah, dan dikabarkan wajahnya juga sangat cantik, namanya adalah Ling Qingzu. "Iya, pergilah cobalah menghiburnya Qingzu," kata Lindong kepada istrinya itu. Setelah wanita cantik bernama Ling Qingzu pergi, Lindong melihat ke langit dan bergumam. "Anakku, kuharap kau baik-baik saja dan maafkan ayahmu yang gagal menjagamu. Ayah akan mencarimu dan apabila ada yang menyakitimu di saat ayah tahu, ayah akan menghancurkan mereka," katanya dengan suara yang dingin bercampur kesedihan di matanya. "Ada apa dengan adikku? Aku juga akan ikut mencarinya paman," kata seorang wanita cantik yang sangat menawan, seperti seorang dewi yang turun dari langit. "Tenanglah," kata pria itu bernama Lin Diao, dia saudara kedua yang bersumpah dari Lindong. "Tapi paman," ucap wanita itu sedih, "nama perempuan itu adalah Lin Jing, anak perempuan dari Lindong dan Ling Qingzu." "Tenanglah, benar yang dikatakan paman keduamu itu," kata pria berotot di samping Lin Diao, "ia adalah saudara ketiga Lindong, Lin Xiao." "Paman,
Di dunia itu semua orang terkejut dengan apa yang terjadi, anak kedua leluhur Lindong menghilang, seluruh wilayah timur pun heboh. Bahkan wilayah utara, barat, selatan juga mengalami perubahan karena hilangnya anak dari leluhur Lindong, menyebabkan mereka kaget. Di wilayah selatan, Kerajaan Api Selatan. Apa, anak saudara Lindong menghilang? Tanya seorang pria. Iya kaisar, hormat penjaga itu. Perintahkan pasukan kita mencarinya di daerah selatan, dan bantu perbatasan bela diri melakukan pencarian, perintah pria yang duduk di tengah aula itu, dia terlihat masih muda dan tampan. Iya, penjaga itu pergi langsung melaksanakan perintah pria itu. Suami, kita akan membantu saudari Bing untuk menemukan anaknya, kata wanita cantik di sebelah kanan. Iya, semoga anak saudara Lin baik-baik saja, aku akan ke tempat saudara Lin dulu, desah pria itu. Iya, aku ikut, kakak tinggal di sini tidak masalah kan? Kata wanita di sampingnya itu. Iya tidak apa-apa, cobalah menghibur saudari Bing, kita sesama perempuan pasti merasakan hal yang sama jika anak kita hilang, desah perempuan sebelah kiri pemuda itu. Baik kak, lalu pemuda dan perempuan itu menghilang dari sana. Di benua utara Kerajaan Utara. Perintahkan semua orang membantu mencari anak saudara Lin di daerah utara dan juga jika perlu pergi mencari di bawah dunia kita, jelas seorang pria muda yang duduk di aula itu. Baik, kata para penjaga itu. Apa yang terjadi? Semoga anak saudara Lin bisa ditemukan, pemuda itu menatap langit dan mendesah. Suami tenang saja, aku yakin anak dari leluhur marsial pasti diberkahi langit, pasti baik-baik saja, kata wanita di sampingnya. Aku harap, aku akan pergi ke tempat saudara Lin, semoga aku bisa sedikit menghiburnya, kata laki-laki itu. Baik aku juga ikut, kata perempuan itu. Laki-laki itu hanya mengangguk dan menghilang dari tempat dia semula. Di benua barat, tempat kerajaan bumi berada. Leluhur beladiri akhirnya kamu merasakan hal yang menyakitkan, ucap pria di istana itu. Orang di tengah aula itu berbicara dengan tertawa senang dengan hal yang diderita leluhur beladiri. Akhirnya pencarian besar-besaran dilakukan di seluruh dunia itu, untuk mencari anak dari leluhur beladiri, anak dari permaisuri es. Minggir kalian, seekor binatang iblis yang dikenal sebagai harimau putih, berbicara kepada binatang iblis lainnya. Di sana dia adalah raja dari seluruh binatang iblis di hutan itu. Setelah seluruh binatang iblis di sana memberikan jalan kepada harimau itu, dia melihat tepat di sebelah pohon ada bayi yang sedang tertidur, bayi itu sangat tampan dan manis. Anak manusia siapa ini? Kenapa mereka meninggalkan anak ini di hutan sendirian? Di mana banyak binatang iblis yang berada di sini, pikirnya dalam hati. Selang beberapa saat mendekat, bayi itu terbangun dan memandang harimau putih itu dengan tersenyum. Di saat harimau putih itu melihat anak itu tersenyum padanya dia begitu kaget dan di dalam hatinya merasakan kehangatan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Anak ini, apa yang harus aku lakukan? Dia tersenyum seperti itu padaku. Walaupun seorang bayi jika melihat binatang iblis sepertiku pasti akan menangis, pikirnya di dalam hatinya. Lalu dia melihat bayi itu menjulurkan tangan kecilnya, seperti minta untuk digendong. Karena harimau putih itu tidak merespon, bayi itu menangis sejadi-jadinya menyebabkan harimau itu bingung. Nak, kenapa kau menangis? Aduh, aku harus bagaimana? Tanpa tahu harus apa, harimau itu menggigit pakaian yang ada pada bayi itu dan mengayunkannya pelan-pelan, dan akibatnya bayi itu berhenti menangis dan tersenyum pada harimau itu. Seakan tersentuh dengan senyuman si kecil itu, harimau putih itu membawanya ke gua tempat tinggalnya. Nak, aku akan merawatmu, aku akan menjadi ibumu mulai sekarang, harimau itu tersenyum. Mungkin ini takdir dari langit untukku menjagamu nak, aku harus memanggilmu apa, pikir harimau itu. Ada kalung di sini. Lin Tian. Nama yang bagus, jadi itu namamu nak. Namamu Lin Tian, anak dari Raja Harimau Putih Baiyu. Selang beberapa bulan sejak Lin Tian datang dalam kehidupan Baiyu, dia merasa sangat senang. Apalagi sekarang Lin Tian sudah bisa memanggilnya ibu, membuat Baiyu merasa hidupnya cukup baik dan bahagia.
Tapi dia masih memiliki kekhawatiran di dalam hatinya, karena dia hanya memiliki 4 tahun sisa hidupnya yang disebabkan luka dalamnya setelah bertarung melawan seorang abadi. Dulu dia adalah seekor harimau putih yang telah mencapai tahap abadi dalam kultivasi. Tempat mereka berada ada pada daerah hutan iblis terdalam di dunia tingkat atas yang bernama dunia awan. Nak, apa kamu lapar? Apakah kamu mau makan buah? Ibu akan mencarikannya untukmu, nak, kata harimau itu sambil tersenyum. Dia lalu pergi ke samping kamar goa yang ada di sana. Di dalam sana dia menyimpan berbagai harta simpanannya selama dia hidup. Dia mengambil sebuah air yang mirip dengan susu, yang sebenarnya air itu adalah air jiwa, yang dapat memperkuat kekuatan jiwa seseorang tanpa efek samping. Ini, nak, minumlah, ibu bawakan susu, ucap Bayu. Dalam beberapa bulan ini Bayu membantu Lintian dalam pertumbuhannya dengan beberapa macam harta berharga, dan juga memberikan kinya juga kepadanya. Akibatnya sekarang Lintian kecil sudah mencapai tahap manusia tingkat ketiga, yang cukup untuk mengejutkan para ahli. Di dunia itu hidup mereka bahagia, di sana binatang iblis juga memperlakukan Lintian seperti keluarga mereka sendiri. Jadi Lintian kecil tidak terlalu kesepian walaupun dia hidup di hutan iblis dan dirawat oleh binatang iblis.